Selamat datang di Cek Fakta It Kanal yang mengupas tuntas fakta di balik gejolak dunia. Ketegangan di Selat Hormuz memuncak. Iran, Israel, Amerika Serikat dunia bersiap menghadapi krisis energi terbesar dalam sejarah. Simak analisis tajam dan fakta terbaru hanya di sini. Karena informasi akurat adalah kunci memahami dunia. Kiamat Selat Hormuz di depan mata China, teriak Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Ledakan konflik atau dunia bayar mahal. Pendahuluan. Api yang menyala di Timur Tengah. Dunia kembali dihadapkan pada potensi krisis geopolitik besar yang dapat mengguncang tatanan ekonomi global. Kali ini, percikan api muncul dari dua musuh bebuyutan di kawasan paling sensitif di dunia, Iran dan Israel. Setelah 11 hari konflik bersenjata tanpa henti yang melibatkan serangan udara, blokade laut, dan ancaman nuklir, kekhawatiran terhadap potensi ditutupnya Selat Hormuz, jalur strategis tempat sepertiga pasokan minyak dunia, mengalir telah menjadi kenyataan yang menakutkan. Ancaman tersebut bukan hanya mengguncang kawasan Timur Tengah, tetapi juga menggemparkan negara-negara besar dunia, termasuk China, yang akhirnya angkat bicara dan menyerukan agar semua pihak menahan diri. Dalam pernyataan resminya, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, memperingatkan bahwa krisis ini bisa berubah menjadi bencana global jika dibiarkan terus membesar. 2. Selat Hormuz. Urat nadi minyak dunia. Untuk memahami betapa krusialnya situasi ini, penting untuk menyoroti posisi strategis Selat Hormuz. Terletak di antara Iran dan Semenanjung Arab, selat ini menjadi jalur perdagangan vital yang dilalui lebih dari 20% pasokan minyak global. Artinya, 1 dari setiap 5 barel minyak yang dikonsumsi di dunia melewati selat sempit ini setiap hari. Penutupan selat ini akan membuat harga minyak melonjak tajam, memicu inflasi, mengganggu rantai pasok energi, dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi di negara-negara maju maupun berkembang. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, India, dan negara-negara Eropa sangat bergantung pada minyak dari Teluk Persia yang dikirim lewat jalur ini. Dalam konteks inilah, ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz bukanlah gertakan sembarangan. Ini adalah senjata ekonomi terakhir yang dimiliki Teheran, sebuah bentuk tekanan maksimum terhadap komunitas internasional, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya. 3. Latar belakang konflik. Permusuhan yang tak pernah padam. Ketegangan antara Iran dan Israel bukanlah fenomena baru. Perseteruan mereka telah berlangsung selama lebih dari 4 dekade, berakar pada perbedaan ideologis, persaingan pengaruh regional, dan ambisi nuklir Iran yang dianggap sebagai ancaman eksistensial oleh Tel Aviv. Namun, dalam 11 hari terakhir, situasi meningkat drastis. Serangkaian serangan udara dilaporkan dilakukan oleh Israel terhadap fasilitas nuklir Iran di Natanz dan Fordo. Iran membalas dengan meluncurkan rudal balistik ke pangkalan militer Israel di Negev, yang kemudian memicu respons dari Amerika Serikat dengan serangan udara terhadap 3 lokasi militer dan nuklir strategis Iran. Serangan yang disebut sebagai bentuk pertahanan preemptif, justru dianggap sebagai deklarasi perang terbuka oleh Teheran. Dalam sesi darurat, Parlemen Iran menyetujui tindakan balasan skala penuh, termasuk opsi penutupan Selat Hormuz. Walau keputusan final masih berada di tangan Dewan Keamanan Nasional Iran, ancaman ini sudah cukup untuk membuat pasar minyak dunia gemetar. 4. China bersuara. Alarm dari timur. Pernyataan China yang dikeluarkan pada Senin, 23 Juni 2025, merupakan sinyal serius bahwa krisis ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Beijing secara tegas meminta semua pihak yang terlibat Iran, Israel, dan Amerika Serikat untuk menghindari peningkatan konflik dan segera kembali ke jalur diplomasi. Guo Jiakun, dalam keterangannya yang dikutip oleh kantor berita AFP, menegaskan bahwa Teluk Persia dan perairan di sekitarnya merupakan rute perdagangan internasional yang penting. Menjaga keamanan dan stabilitas kawasan ini merupakan kepentingan bersama masyarakat internasional. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran China terhadap kemungkinan terganggunya pasokan energi yang dapat berdampak besar terhadap ekonomi domestik dan global. Sebagai importir minyak terbesar di dunia, China memiliki kepentingan besar dalam stabilitas kawasan ini. Lebih dari itu, Beijing juga mengkhawatirkan bahwa krisis ini bisa digunakan sebagai dalih oleh Amerika Serikat untuk memperluas kehadiran militernya di kawasan Indo-Pasifik, yang selama ini menjadi titik panas lain dalam rivalitas global antara dua negara adidaya itu. Amerika Serikat dalam dilema strategis. Amerika Serikat kini berada di persimpangan yang sulit. Di satu sisi, Washington berkewajiban membelah sekutunya, Israel,
yang terus menekan agar serangan terhadap Iran ditingkatkan. Di sisi lain, keterlibatan yang terlalu dalam konflik ini bisa memicu krisis regional yang lebih luas, bahkan memancing intervensi dari kekuatan besar lainnya seperti Rusia atau China. Menteri Luar Negeri Marco Rubio secara terbuka meminta China untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Teheran agar tidak menutup Selat Hormuz. Ini merupakan pengakuan tidak langsung bahwa kini bergantung pada diplomasi negara lain untuk meredakan ketegangan. Namun, banyak pengamat menilai bahwa aslah yang memicu eskalasi melalui serangan udaranya. Dalam pernyataan resminya, Pentagon menyebut serangan terhadap Iran sebagai langkah defensif untuk mencegah pembangunan senjata nuklir. Namun bagi Iran dan sejumlah negara lain, serangan itu dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan dan provokasi militer. Reaksi dunia. Seruan damai yang tertutup dentuman bom dari Eropa hingga Asia. Para pemimpin dunia menyerukan deeskalasi. Uni Eropa mengadakan pertemuan darurat untuk membahas krisis ini. Sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta gencatan senjata segera dan penyelidikan internasional atas serangan yang terjadi. India, sebagai negara yang sangat bergantung pada minyak dari Teluk, menyatakan keprihatinan mendalam dan siap menawarkan diri sebagai mediator. Jepang dan Korea Selatan pun mulai membahas skenario darurat jika Selat Hormuz benar-benar ditutup. Namun sayangnya, seruan damai ini seringkali tenggelam dalam dentuman bom dan retorika permusuhan. Di lapangan, pertempuran terus berlangsung. Rudal masih berterbangan, jet tempur masih hilir mudik, korban sipil terus berjatuhan. 7. Ekonomi global diambang resesi baru. Dampak dari konflik ini sudah mulai terasa. Harga minyak mentah melonjak hingga lebih dari $150 per barel, tertinggi sejak krisis keuangan 2008. Bursa saham di berbagai negara mengalami guncangan hebat. Nilai tukar mata uang melemah. Investor beralih ke aset safe haven seperti emas dan dolar AS. Bank Dunia memperingatkan bahwa jika konflik ini berlarut dan Selat Hormuz benar-benar ditutup selama lebih dari 1 minggu, dunia bisa mengalami resesi global kedua dalam 1 dekade. Industri penerbangan, logistik, manufaktur, dan bahkan sektor pangan akan terkena imbas. Inflasi yang sudah tinggi pasca pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina bisa meningkat 2 kali lipat. Negara-negara berkembang akan paling menderita, karena mereka tidak memiliki cadangan energi atau dana stimulus yang cukup untuk menahan gejolak ekonomi. 8. Diplomasi global. Jalan terjal menuju perdamaian. Pertanyaannya kini, adakah jalan keluar? Diplomasi adalah satu-satunya jalan yang mungkin, namun sangat sulit ditempuh. Israel bersikukuh bahwa Iran harus menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Iran menolak, dengan alasan bahwa program nuklirnya adalah untuk tujuan damai dan sebagai hak berdaulat. Amerika Serikat, di tengah tekanan politik dalam negeri menjelang pemilu, tidak ingin terlihat lemah. China dan Rusia, meskipun menyerukan perdamaian, tetap menjaga jarak agar tidak terlibat langsung. Inisiatif diplomasi multilateral seperti yang pernah dilakukan dalam perjanjian nuklir JCPOA tahun 2015 kini sangat sulit dihidupkan kembali. Kepercayaan antar negara telah hancur. Retorika saling membenci telah menutupi suara akal sehat. 9. Opsi terakhir. Ancaman nyata perang skala penuh. Jika upaya diplomasi gagal, dunia bisa menyaksikan perang terbuka yang melibatkan lebih dari 2 negara. Skenario terburuk adalah keterlibatan langsung kekuatan besar seperti China, dan bahkan Rusia. Dalam konteks ini, konflik regional bisa berubah menjadi konflik global, sebuah skenario yang oleh banyak analis disebut sebagai Perang Dunia III ekonomi. Iran telah menyiagakan seluruh garda revolusi. Israel dalam status siaga penuh. Armada kelima AS di Bahrain sudah memperluas patroli lautnya. Drone pengintai, kapal induk, dan sistem rudal telah diposisikan. Jika sebuah kesalahan terjadi seperti penembakan pesawat sipil atau salah sasaran rudal, maka percikan kecil itu bisa membakar seluruh kawasan. Penutup. Diambang kiamat energi dunia, konflik Iran-Israel bukan sekadar soal 2 negara yang bermusuhan. Ini adalah gambaran betapa rapuhnya tatanan dunia saat ini. Ketika diplomasi gagal dan kekuatan militer menjadi bahasa utama, maka yang menjadi korban bukan hanya mereka yang berada di medan perang, tetapi juga masyarakat global yang hidupnya bergantung pada stabilitas energi dan ekonomi. China, sebagai salah satu kekuatan dunia, sudah bersuara. Namun suara itu harus diperkuat oleh aksi nyata dari seluruh komunitas internasional. Dunia tak bisa menunggu lebih lama. Waktu hampir habis. Jika Selat Hormuz ditutup, maka bukan hanya minyak yang berhenti mengalir, tetapi juga harapan akan perdamaian dan stabilitas dunia.
Sejarah telah berkali-kali mengajarkan bahwa perang selalu dimulai dengan kesalahan kecil, namun berakhir dengan kehancuran besar. Dan kali ini, kesalahan itu bisa saja dimulai di Selat Hormuz, titik paling genting dalam geopolitik abad ke-21.